Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami begitu banyak kekecewaan yang kita alami. Kita bisa saja kecewa dengan suami, bisa saja kita kecewa dengan istri, bisa saja kita kecewa dengan gereja, bisa saja kita kecewa dengan pendeta, atau siapapun juga dalam komunitas Kristen atau dalam gereja. Dan kekecewaan ini seringkali dihembuskan bukan karena ada masalah besar, karena mungkin ada hal-hal kecil yang tidak diperhatikan. Ada hal-hal kecil yang mungkin kita anggap itu biasa, tetapi menjadi sensitivitasnya menjadi bertambah ketika seseorang tidak memiliki hati yang besar. Dalam sebuah kisah di Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya sarankan saudara baca seluruh pasal, baru kita akan melihat betapa penjelasan Tuhan Yesus tentang ketika dia mewartakan Injil berhadapan dengan berbagai macam orang yang tadinya ingin menganggap dia atau mengangkat dia menjadi raja, oleh karena seperti saya katakan kemarin bahwa mereka kecanduan mujizat, dan Yesus langsung menapis mereka dengan pengajaran yang benar bahwa harusnya kamu mencari aku, bukan mujizatnya. Dan hari ini kita melihat ternyata dalam pengajaran yang disebarkan atau diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya dalam jumlah yang banyak, sampai pada satu poin Yesus ternyata tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Yesus lagi mencari orang-orang yang berkualitas, yang terbaik, yang mengikuti dia di mana saja dia melayani. Dan ini ayatnya. Mari sama-sama kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-66 dan 67. Dikatakan demikian, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dijawab bagi kita juga. Kalau ada orang-orang yang mengundurkan diri, misalkan dalam pelayanan, pertanyaannya ketika firman ini disampaikan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, itu dia saudara-saudara. Hanya orang-orang yang dewasa, yang mengerti, yang diajar firman Tuhan tiap-tiap hari, yang mendengarkan nasihat dari hamba-hamba Tuhan yang dewasa, yang diilhamkan dengan Roh Kudus, maka saudara perlu mencermatinya dan berpikir secara jernih. Kalau sampai di titik kita mengalami kekecewaan dan kemudian kita mengundurkan diri, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa selama ini kalau kita sudah dalam sebuah komunitas, sudah puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, dan pada satu titik saudara mengalami kekecewaan, dan akhirnya saudara mengundurkan diri, dan gampang sekali kita merasa bahwa kita udah nggak seperti dulu lagi, udah nggak bisa sama-sama lagi, udahlah. Kita akhirnya menyalahkan pemimpin, menyalahkan pendeta, menyalahkan kalau di komunitas kecil, di cell group atau grassroots, kita menyalahkan pemimpin di situ. Nah, saudara-saudara, perlu kita baca dalam kisah ini bahwa Yesus berkali-kali menyatakan dirinya sebagai sesuatu pribadi yang ilahi. Contoh misalnya, ketika orang-orang banyak memuliakan dia oleh karena pemenuhan kebutuhan jasmani, oleh karena mereka makan roti sampai kenyang, maka dirinya langsung menyebut begini. Yesus berkata demikian, akulah roti yang turun dari sorga. Itu menggemparkan iman mereka ketika itu. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kemudian apalagi? Yesus berkata, barang siapa tidak memakan dagingku dan meminum darahku, maka kalian tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Ini menggemparkan iman mereka, saudara, selama ini. Dan akhirnya, maka ayat yang tadi kita baca, maka sejak saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Tetapi hebatnya Yesus Kristus yang kita sembah ini, dia nggak pusing dengan orang-orang yang mengundurkan diri. Bahkan kepada 12 orang murid yang masih berada dalam circle-nya Tuhan Yesus ketika itu, Yesus berkata lagi, apakah kamu nggak ikut juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 67. Jadi pertanyaan buat kita, kalau hari ini saudara mungkin ada terbesit keinginan untuk mengundurkan diri, tantangan dari Tuhan Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya apa? Jangan dikit-dikit kita nih gampang kecewa, saudara-saudara, karena belum tentu sesuatu yang kita dengar nasihat yang keras itu bisa membuat hati kita itu justru kelihatan kualitasnya. Apakah kualitas hati kita itu seperti gelas
yang gampang pecah, ataukah kualitas hati kita seperti emas yang dibakar makin menyala luar biasa? Dan saya pastikan saudara memiliki kualitas hidup atau hati yang seperti logam mulia emas. Ketika dibakar dalam perapian yang menyala dalam ribuan derajat, maka terpisah sesuatu yang murni itu yang akan keluar. Dan hari ini adalah hari penentuan di masa-masa minggu sengsara Tuhan Yesus. Pastikan saudara dan saya memiliki kualitas hati yang seperti emas, yang tidak gampang kecewa. Saudara mengikut Tuhan, saudara tetap mengiring Tuhan dengan setia. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami diingatkan lagi bahwa kami jangan sampai menjadi orang-orang yang gampang dikit-dikit mengundurkan diri, dikit-dikit kecewa Tuhan terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kami. Ada masa-masa tertentu Tuhan perhadapkan kami dengan berbagai macam persoalan yang seringkali menciderai hati kami, mungkin menciderai hati kami yang paling dalam, sehingga itu tergores Tuhan. Tetapi harusnya ketika hati kami tergores, harusnya kami datang kepadamu dan minta Tuhan membalut hati kami, sehingga kata-kata yang keluar tidak kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang keluar tidak mempersalahkan situasi, keadaan, atau pemimpin sekalipun, atau mungkin orang-orang yang terdekat di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan akan kekeliruan kami, supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Bimbing kami terus kepada kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.